Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdurrahmanir dengan NPM 2210 6312 596. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek sederhana yang saya buat untuk memprediksi harga saham BCA menggunakan eh, neo- analitik neural sorry, artificial neural network. Di sini kita menggunakan pendekatan yang cukup ringan, tapi sangat menarik karena kita bisa melihat bagaimana AI mencoba memahami pola harga saham. Yuk kita bisa mulai dari bagian awal kodenya ya. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya. Saya di sini mengimport library yang akan saya butuhkan. Bisa dilihat juga di sini ada new library NumPy, Pandas, juga Matplotlib, Air Finance gitu. Di sini yang pertama ini saya impor berbagai library yang akan saya gunakan seperti biasa yang kayak NumPy, terus Pandas untuk data handling. Ini kegunaannya ya. Terus juga ada Matplotlib untuk visualisasi grafik. Lalu ada YFinance atau Yahoo Finance digunakan untuk mengunduh data harga saham BBCA langsung dari internet. Selanjutnya, saya pakai Min-Max Scaler buat normalisasi data. Dan terakhir ada Keras Models dan Layers yang saya gunakan untuk membangun model skenario ini. Nah, lanjut kita ke unduh data saham ini. Di sini ada tulisan stok data, YF download, bla bla bla. Nah, saya unduh data saham BCA mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2030. Tapi tenang, data realnya cuma sampai cuma sampai hari ini aja ya. Tahun 2030 itu cuma bisa dipakai sebagai batas akhir. Semua data yang tersedia bisa diambil agar semua datanya bisa diambil semua gitu. Terus kita mempersiapkan data. Ada di sini ada stok data sama dengan stok data dari drop. Nah, kadang data yang kita ambil itu ada yang kosong, jadi saya pastikan semua baris yang punya nilai hilang langsung dibuang. Terus juga di sini ada ambil harga untuk penutupan. Nah, dari semua kolom yang tersedia, saya ambil yang paling penting yaitu close-nya gitu, atau harga penutupan. Biasanya inilah yang digunakan dalam prediksi harga saham. Ini tadi barusan adalah penjelasan dari dua kode ini. Terus masuk ke normalisasi data. Yang di sini ada scalar, min-max scalar, data scalar, fit transform, data reshape. Harga saham itu nilainya besar-besar dan beda skala bisa bikin model susah belajar. Jadi di sini saya ubah semua model nilai ke rentang antara 0 sampai 1 dulu. Pakai min-max scalar ini ya. Lanjut ke membagi data ya. Kita bagi data latih dan ujinya. Di sini ada train, train size, train data, test data. Nah, setelah itu saya pisahkan data 80% untuk model belajar, sisanya untuk dites. Ini penting supaya kita tahu apakah model cuma menghafal atau benar-benar bisa memprediksi seperti itu. Lanjut ke membuat dataset time series ini ya. Nah, ini penting ya teman-teman. Data saham ini kan urutannya berpengaruh. Harga hari ini bergantung sama hari-hari sebelumnya. Jadi saya buat fungsi create dataset ini ya teman-teman. Kita bikin fungsi create dataset ini. Ini untuk memotong data memotong data. Jadi banyak potongan kecil. Misalnya 30 hari terakhir digunakan untuk memprediksi hari ke-31 atau hari keesokannya. Nah, di sini kita lihat ada look back 30, extrend, bla 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 sampai akhirnya.
Nah, saya pakai look back sama dengan 30. Kenapa? Artinya model akan melihat 30 hari ke belakang untuk memprediksi hari ke depan. Ini mirip cara kerja analisis saham saat melihat grafik ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bangun model si neural networknya. Sini ada model sequential, model advanced, terus yang lain-lainnya nih. Nah, model yang saya buat cukup sederhana, ada 3 layar ya. 2 layar pertama pakai ReLU supaya bisa menangkap pola nonlinear. Dan layar terakhir hasilkan satu nilai prediksi. Ini model regresinya. Jadi saya pakai linear di akhir. Optimizernya pakai Adam. Cukup standar tapi baguslah performanya. Nah, ini kan optimizer performanya lumayan bagus. Sekarang kita latih data model ini ya. Saya latih model ini selama 100 epoch. Epoch ini. Setiap epoch itu model belajar dari 64 data secara paralel. Lalu diulang terus sampai ketemu pola terbaiknya. Itulah intinya. Lanjut ke lakukan prediksi. Nah, setelah model selesai belajar, saya tes model di data latih dan data uji. Karena tadi sempat dinormalisasi. Sekarang saya balikin ke skala asli supaya bisa dibandingkan dengan harga saham sesungguhnya. Itu. Ini ya, lakukan prediksi. Nah, visualisasi. Nah, grafik ini nah, ini bisa penting. Nah, grafik ini penting saya tampilkan 3 garis. Biru itu harga asli, hijau hasil prediksi di data latih, dan merah itu hasil prediksi di data uji. Nah, dari sini kita bisa lihat seberapa dekat prediksi model dengan kenyataannya. Gitu, teman-teman. Nah, ini adalah hasil ya, hasil prediksinya dari data yang cukup tidak stagnan dan tidak flat. Datanya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barusan adalah salah satu untuk persyaratan tugas yang keempat ini, artificial neural network. Mungkin ada beberapa yang kurang, mohon dimaafkan saja ya teman-teman, karena di sini saja saya masih pemula. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.